Selamat datang di video pembelajaran fisika. Bersama saya, Pinana Ima Pipa, dengan NIM 12420700014. Kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Baik, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita akan melihat tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini. Tujuan pembelajarannya, materi ini berasal dari kompetensi dasar 3.4 kelas 12 SMA MA SMK, yaitu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa dapat menguraikan prinsip kerja induksi elektromagnetik berdasarkan hukum Faraday dan hukum Lenz. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis hubungan antara perubahan medan magnetik dengan arus induksi yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke apersepsi. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa listrik bisa menghasilkan medan magnet. Ada yang masih ingat gak hukum apa yang menyatakan hal tersebut? Betul banget, hukum Ampere. Tapi, pernah gak kalian berpikir bagaimana kalau dibalik? Kalau listrik bisa menghasilkan magnet, apakah mungkin magnet bisa menghasilkan listrik? Nah, kalau kalian pernah berpikiran seperti itu, berarti kalian sepemikiran dengan ilmuwan besar dalam bidang fisika, yaitu Michael Faraday. Faraday adalah orang pertama yang penasaran dengan hal ini dan melakukan percobaan untuk membuktikannya. Dan dari rasa penasarannya itulah lahir teori besar yang kita pelajari sekarang, yaitu induksi elektromagnetik. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep inti. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah proses munculnya arus listrik pada konduktor, misalnya lilitan kawat, karena adanya perubahan fluks magnetik di sekitarnya. Apa itu fluks magnetik? Fluks magnetik sendiri adalah ukuran dari jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu area, misalnya permukaan lingkaran kawat. Kita sudah mengetahui bahwa medan magnet itu mempunyai garis gaya magnet yang arahnya keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Sekarang bayangkan, ada sebuah bidang atau kumparan yang diletakkan di antara magnet ini. Kalau banyak garis gaya yang melewati bidang itu, berarti flux magnetiknya besar. Tapi kalau hanya sedikit yang lewat atau bidangnya dimiringkan, fluxnya jadi kecil. Jadi, flux magnet itu seperti jumlah garis gaya magnet yang menembus permukaan kumparan. Jadi ini penting banget karena perubahan flux inilah yang bisa menghasilkan arus listrik. Inilah yang disebut induksi elektromagnetik. Arus listrik yang dihasilkan oleh proses induksi elektromagnetik disebutnya arus induksi. Nah, arus induksi hanya muncul apabila flux magnetik berubah terhadap waktu. Jadi, arus induksi hanya muncul saat ada perubahan, bukan saat semuanya diam. Nah, itu bisa karena yang pertama, medan magnet berubah. Contoh medan magnet didekatkan atau dijauhkan. Kemudian yang kedua, luas bidang berubah. Contoh kumparan digulung lebih besar atau lebih kecil. Kemudian yang ketiga, sudut berubah. Contohnya memutar bidang terhadap arah medan magnet. Satuan internasional dari besaran flux magnetik diukur dalam Weber. Rumusnya yaitu V, yaitu flux magnetik, sama dengan B, yaitu kuat medan magnet, dikali A, yaitu luas bidang yang dilalui garis gaya magnet, kemudian dikali cos theta, yaitu sudut antara garis gaya magnet dan garis normal terhadap bidang. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday. Pada tahun 1831, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Michael Faraday melakukan serangkaian percobaan untuk mencari tahu apakah medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Dalam percobaannya, Faraday menggerakkan magnet masuk dan keluar sebuah kumparan kawat, dan ia melihat bahwa jarum galvanometer bergerak setiap kali magnet itu digerakkan. Hukum Faraday menyatakan, besarnya gaya induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang melintasi rangkaian tersebut. Jadi intinya, apabila perubahan magnet itu semakin cepat, maka
arus atau GGL induksi yang dihasilkannya itu akan semakin besar. Nah, secara sistematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu GGL induksi sama dengan negatif N, yaitu jumlah lilitan, kemudian ada dV per dt. Nah, itu merupakan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Kemudian tanda minus itu menunjukkan arah arus induksi yang menentang perubahan flux magnetik. Agar memahami lebih jelas mengenai hukum Faraday, kita akan melakukan percobaan pada aplikasi PET. Baik, di sini kita akan melakukan simulasi pada aplikasi PET agar memahami lebih dalam mengenai hukum Faraday. Seperti yang sudah saya katakan bahwa magnet itu memiliki garis gaya magnet yang arahnya dari keluar kutub utara menuju ke kutub selatan, seperti ini. Nah, yang merah itu kutub utara menuju ke kutub selatan. Perhatikan. Saat saya memasukkan magnet ke dalam kumparan, jarum galvanometer bergerak. Ini artinya ada arus listrik yang terinduksi. Sekarang saya tarik magnet keluar. Perhatikan baik-baik. Arah jarum galvanometer berbalik arah. Ini menunjukkan bahwa arah arus induksi tergantung pada arah perubahan medan magnet. Nah, saya akan menggerakkan magnet cepat. Ini menunjukkan bahwa perubahan medan magnet yang cepat akan menghasilkan arus yang lebih besar sesuai dengan hukum Faraday. Selanjutnya ada hukum Lenz. Hukum Lenz adalah hukum yang menjelaskan arah dari arus induksi yang dihasilkan oleh perubahan flux magnetik. Hukum ini merupakan pelengkap dari hukum Faraday. Bunyi hukum Lenz yaitu arah arus induksi selalu sedemikian rupa sehingga medan magnet yang ditemukannya berusaha menentang perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Maksudnya, arus yang terbentuk akan menentang perubahan medan magnet yang menyebabkannya, yaitu tujuannya untuk menjaga keseimbangan energi. Apabila kita mendekatkan magnet ke dalam kumparan, maka akan menghasilkan arus induksi itu akan menentang perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana energi air atau angin bisa berubah menjadi listrik? Nah, pertanyaan ini penting banget karena ini menunjukkan bahwa arus induksi atau induksi elektromagnetik bukan cuma teori di buku, tapi benar-benar digunakan di dunia nyata. Misalnya, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Air dari bendungan mengalir deras dan memutar turbin. Turbin itu dihubungkan dalam sebuah alat bernama generator. Di dalam generator ada kumparan kawat dan magnet. Saat turbin berputar, kumparan atau magnet itu berputar sehingga terjadi perubahan flux magnetik. Perubahan flux inilah yang menurut hukum Faraday akan menghasilkan arus listrik. Prinsip yang sama juga digunakan di PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu, tapi yang memutar turbin adalah angin, bukan air. Nah, jadi cara kerja PLTA itu menggunakan konsep induksi elektromagnetik. Kalau kalian belum paham, kita akan menyaksikan video berikut ini. Bendungan merupakan salah satu dari sumber energi alternatif pembangkit tenaga listrik, yang mana dapat menghasilkan energi listrik yang sangat besar hanya dengan memanfaatkan air yang terbendung. Tapi bagaimana sih cara bendungan tersebut dapat menghasilkan energi listrik? Ternyata pada dasarnya bendungan hanya memanfaatkan gaya jatuh air yang cukup deras untuk menggerakkan turbin hidrolis yang terpasang di bawah aliran air bendungan. Yang mana turbin hidrolis tersebut tersambung pada generator elektromagnetik. Fungsi dari turbin hidrolis pada pembangkit listrik yaitu merubah gaya jatuh air atau energi potensial yang terdapat pada aliran air menjadi energi mekanik dengan berputarnya baling-baling turbin. Sedangkan fungsi dari generator sendiri yaitu merubah energi mekanik yang berasal dari putaran baling-baling turbin menjadi energi listrik. Cara ini sering disebut dengan konsep induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah suatu proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, dapat menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ini ada kuis yang bisa kalian coba untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap
materi yang telah dibahas dan kita akan bahas bersama pertanyaannya. Nah, yang pertama, komponen utama dalam PLTA yang berperan dalam menghasilkan listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik adalah A. Turbin dan transformator, B. Panel surya dan inverter, C. Baterai dan motor listrik, D. Generator. Jawabannya adalah generator. Jadi, generator adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Di video tadi, kita sudah melihat air yang jatuh memutar turbin, lalu turbin memutar generator. Di dalam generator ada kumparan dan magnet yang saling bergerak, menyebabkan perubahan flux magnetik, sehingga terbentuk arus listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Kemudian, pertanyaan kedua, dalam percobaan Faraday, arus listrik hanya muncul saat magnet digerakkan masuk atau keluar kumparan. Hal ini menunjukkan bahwa A. Arus listrik selalu muncul dalam medan magnet, B. Arus listrik bergantung pada besar kumparan, C. Medan magnet konstan tidak bisa menghasilkan arus induksi, D. Kumparan tidak bisa menghasilkan listrik. Jawabannya adalah C, yaitu medan magnet konstan tidak bisa menghasilkan arus induksi. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, mengapa arus induksi berlawanan dengan penyebabnya menurut hukum Lenz? A. Karena arus induksi memperkuat medan magnet dari luar, B. Untuk menjaga kesetimbangan panas, C. Karena pengaruh gravitasi, atau D. Untuk mematuhi hukum kekekalan energi. Jawabannya adalah D. Untuk mematuhi hukum kekekalan energi. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi yang muncul akan menentang perubahan yang menyebabkannya. Contohnya, jika magnet mendekati kumparan, maka arus akan menciptakan medan magnet yang mencoba menolak kedatangan magnet. Ini terjadi agar energi tidak muncul begitu saja, sehingga hukum kekekalan energi tetap berlaku.